Ya, kita masuk ke minggu ke-22, pencipta satu manusia baru sebagai karya agung Allah. Jadi hari ini saya hanya akan berfokus pada hari yang pertama. Besok kita masuk ke hari yang kedua dan ketiga. Ya, tadi kita doa baca Kejadian 1 ayat 26 bahwa Allah ingin menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Ada kata apa? Supaya. Nah, supaya apa di sini? Ya, Allah menciptakan manusia supaya ada dua hal. Ya, ada yang negatif dan ada yang positif. Supaya di sini yang pertama adalah mereka berkuasa. Ya. Supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas dua hal. Hal yang negatif dan yang positif. Ya, berkuasa untuk hal-hal yang positif itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan seluruh bumi. Artinya ini adalah berkuasa di aspek yang positif untuk menjalankan Allah, menjalankan kekuasaan Allah atas bumi, dan agar kerajaan Allah bisa berada di bumi dan ekonomi Allah terlaksana. Dan setelah dikatakan agar mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, ternak, dan atas seluruh bumi. Seharusnya setelah kata seluruh bumi, seharusnya sudah beres. Kan sudah seluruh bumi. Tetapi masih ada kata dan. Setelah seluruh bumi seharusnya sudah beres, tetapi masih dilanjut dengan kata dan. Artinya ada sesuatu yang lain. Dan atas apa? Segala binatang melata, ya, yang merayap di bumi. Ini menggambarkan dan juga atas segala musuh Allah. Si ular yang melata, merayap di bumi dengan segala pengikutnya. Malaikat-malaikat jahat dan setan-setan. Ini di aspek negatifnya. Jadi berkuasa, ya, supaya mereka berkuasa itu ada dua poin, ya, negatif dan positif. Yang negatifnya adalah untuk menaklukkan musuh Allah, si pemberontak, di mana bumi sudah dirampas oleh musuh Allah, sehingga Allah ingin manusia memulihkan bumi, merebutnya kembali dengan mendirikan kerajaan Allah. Jadi inilah
Kejadian 1 ayat 26 yang tadi kita bicarakan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ini bisa terlaksana, ya, supaya mereka berkuasa atas hal yang positif dan negatif ini. Jalannya adalah penciptaan manusia korporat. Ya. Garis besar hari pertama. Maksud Allah adalah, ya, dalam penciptaannya atas manusia adalah untuk memiliki satu manusia korporat, untuk mengekspresikan dia dan mewakili dia. Kita sudah sering membaca Kejadian 1 ayat 26. Berapa banyak di antara kita dan orang-orang Kristen melihat sebuah gambar manusia korporat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Coba perhatikan. Ya, ini menjadi dasar, ya, keesaan dalam gereja. Coba perhatikan Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia. Kata manusia ini teks Ibraninya adalah Adam. Baiklah kita menjadikan Adam. Dan menurut teks Ibraninya kata Adam di sini berbentuk tunggal. Berarti hanya ada satu Adam. Nah, kemudian kata-kata berikutnya, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka. Kata mereka di sini berbentuk jamak. Jadi coba perhatikan sekali lagi. Baiklah kita menjadikan manusia, Adam, tunggal, hanya ada satu. Tetapi kemudian Allah berkata, supaya mereka. Ya, bukan supaya dia, bukan, tetapi supaya mereka. Jamak. Jadi di satu sisi manusia itu tunggal, di sisi lain mereka itu jamak. Jadi manusia ini adalah mereka, mereka ini adalah satu manusia. Ya, ini dari sudut pandang tata bahasa ini, kalau ahli bahasa mungkin akan berkata itu salah itu. Menurut ilmu bahasa itu salah. Manusia di situ kan tunggal, seharusnya supaya dia. Jadi mengatakan supaya mereka itu nggak konsisten. Sebab manusia di situ adalah tunggal. Tetapi kita memahami bahwa ini adalah manusia korporat. Ya. Manusia tunggal ditambah mereka jamak, sebetulnya ini adalah manusia korporat. Tetapi di sisi lain ada wahyu tentang Kristus dan gereja. Ya. Nah,
Di rawatan pagi hari yang pertama dikatakan bahwa hayat manusia adalah hayat ciptaan yang tertinggi. Adam, manusia pertama, melambangkan Kristus, ya. Adam, manusia pertama, melambangkan Kristus. Kristus di sini sebagai apa? Dikatakan di rawatan pagi sebagai inti ciptaan Allah. Jadi inti ciptaan Allah di sini bukan Adam manusia pertama yang alamiah. Yang dimaksudkan dengan inti ciptaan Allah adalah Kristus. Kristus yang individu sebagai kepala, sebagai inti. Ya. Nah, saya ingin fokus kepada kata inti ciptaan Allah. Kristus sebagai inti ciptaan Allah. Nah, inilah yang menjadi perdebatan. Kalau kita hanya mengatakan ini tanpa penjelasan, kita akan disangka saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan bahwa Kristus adalah ciptaan. Dasar yang digunakan adalah Kolose 1 ayat 15. Ayatnya sih benar. Hanya yang akan menyesatkan itu tergantung penafsirannya. Kita tidak menolak Kolose 1 ayat 15. Bahwa ya di sana menurut teks aslinya Kristus adalah inti ciptaan Allah. Ya. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan Ia, yaitu Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, tetapi bisa terlihat oleh gambarnya. Dan gambarnya adalah Kristus. Selanjutnya Kolose 1:15 melanjutkan, kalau di LAI itu yang sulung. Ya, Kristus itu yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ada kata lebih utama kalau di LAI, tetapi kalau di dalam teks aslinya tidak ada itu kata lebih utama, itu nggak ada. Kalau Kristus lebih utama dari segala yang diciptakan, itu bisa berarti bahwa Kristus itu tidak termasuk ke dalam segala yang diciptakan, hanya sebagai yang lebih utama. Belum tentu diciptakan kata lebih utama, tetapi dalam teks aslinya itu tidak ada kata lebih utama. Di sini nggak ada. Kalau menurut teks aslinya, kita bisa membaca Kolose 1 ayat 15 itu dikatakan Ia, yaitu Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang utama dari seluruh ciptaan. Kita bisa ganti yang inti dari seluruh ciptaan. Jadi kata utama itu berarti inti.
Di samping makna inti, kata utama juga bisa berarti yang pertama. Makanya diterjemahkan yang sulung, artinya yang pertama. Kristus adalah yang sulung dari seluruh ciptaan. Bisa diterjemahkan seperti itu pun bisa. Jadi apa yang dimaksud Alkitab LAI, lebih utama, itu sebetulnya adalah yang pertama. Pengertian yang lain yang utama. Jadi memang dia yang pertama, yang sulung, berarti sebelum segala sesuatu ciptaan ada, yang pertama diciptakan adalah Kristus. Nah, tetapi hati-hati mengatakan ini, yang dimaksud dengan Kristus di sini bukan Kristus sebelum penciptaan. Ya, kita harus sangat berhati-hati. Jadi ada Kristus sebelum penciptaan dan ada Kristus setelah penciptaan. Saksi Yehova tidak mengenal dua waktu Kristus ini. Bagi saksi Yehova, ya Kristus itu baru ada setelah penciptaan, berdasarkan Kolose 1 ayat 15. Tetapi kita tidak seperti itu. Kita melihat ada Kristus sebelum penciptaan dan ada Kristus setelah penciptaan. Sebelum penciptaan, Kristus adalah pencipta. Dia adalah Allah, Sang Pencipta di dalam Trinitas Ilahi. Itulah penyebabnya ayat 16 mengatakan bahwa Kristus sebagai pencipta. Ya, saksi Yehova nggak tahu nih bagaimana menjelaskan ayat 16. Mereka hanya fokus kepada ayat 15. Tetapi kita melihat secara lengkap. Di ayat 15, Kristus itu yang sulung, yang pertama, atau yang inti dari ciptaan. Artinya dia adalah ciptaan. Tetapi ayat 16 memperlihatkan Kristus sebagai pencipta. Jadi ada Kristus sebelum ada Kristus sebelum penciptaan, ya, sebelum ada penciptaan, sebelum segalanya diciptakan, ya Kristus adalah Sang Allah pencipta. Dia bukan ciptaan, tetapi suatu hari dia ingin menciptakan segala sesuatu, yang dimana manusia sebagai intinya. Karena itulah Kristus menjadi ciptaan untuk menjadi inti ciptaan. Oh, semoga saudara-saudari bisa menangkap kebenaran ini. Jadi Kristus tidak mau menciptakan sesuatu di luar dirinya, tidak mau. Ya, Kristus tidak mau menciptakan seperti misalnya sang pelukis menciptakan lukisan. Kalau sang pelukis menciptakan lukisan, itu lukisannya terpisah dengan si pelukisnya, si penciptanya. Tidak, Kristus tidak mau menciptakan ciptaan di luar dirinya. Dia ingin menciptakan ciptaan di dalam dirinya. Makanya di ayat yang ke-16, segala sesuatu yang diciptakan itu diciptakan
di dalam diri Kristus. Jadi Kristus harus menjadi inti ciptaan. Kristus menjadi ciptaan itu dalam arti dia menjadi inti ciptaan itu. Segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Apa yang saya uraikan barusan adalah menguraikan apa yang dicatat di rawatan pagi, yaitu frase inti ciptaan Allah. Kristus sebagai inti ciptaan Allah. Jadi inti ciptaan Allah ini bukan manusia yang alamiah, bukan manusia yang pertama, ya. Manusia yang pertama itu tidak memenuhi kehendak Allah, ya, tidak diakui sebagai inti ciptaan Allah. Ya, itu sudah menjadi sampah, sudah menjadi sesuatu yang harus dibuang. Jadi inti ciptaan Allah, Kristus sebagai inti ciptaan Allah. Ya, semoga saudara-saudari bisa memahami uraian yang tadi supaya kita bisa jelas bahwa di satu sisi memang Kristus adalah ciptaan, tetapi hati-hati jangan menjelaskan seperti saksi Yehova. Ya, kita harus membacanya dengan ayat 16-nya sekaligus, jangan dipisah hanya ayat 15. Ya. Nah, ingat 2 poin tadi, ada Kristus sebelum penciptaan dan ada Kristus setelah penciptaan. Nah, Tuhan Yesus, Kristus setelah penciptaan, dia tetap sebagai pencipta, ya, walaupun setelah penciptaan. Bukan berarti status pencipta itu hilang, bukan artinya Kristus sebagai inti ciptaan itu, ya, segala sesuatunya diciptakan di dalam Kristus. Kitab Kolose mewahyukan banyak tentang ini, tetapi pagi ini di FKKP kita hanya fokusnya kepada ciptaan, yaitu manusia baru, ya. Kita tidak akan memeriksa segala sesuatu yang diciptakan, fokus kepada manusia baru. Manusia baru ini ciptaan, saudara-saudari, ya, ciptaan baru. Dan Kristus sebagai inti ciptaan ini. Ya, jadi sekarang kita bisa mengganti, ya, ciptaan menjadi manusia baru. Tadi kita berkata Kristus adalah inti segala ciptaan. Sekarang kita berkata Kristus adalah inti manusia baru. Ya, manusia baru ini ya ciptaan, ya, dan Kristus sebagai intinya. Nah, di dalam satu manusia, intinya itu bagian mana? Apakah bagian jari, ibu jari, atau bagian perut, tangan, kaki? Bukan. Inti manusia baru adalah kepala, ya. Jadi inilah yang dimaksudkan Kristus sebagai inti manusia baru. Maksudnya adalah Kristus sebagai kepalanya, gitu ya. Tetapi sama seperti tubuh adalah ciptaan, ya, kepalanya pun adalah
ciptaan. Jadi Kristus sebagai inti ciptaan Allah, itu berarti dia sebagai kepala. Baik kepala maupun tubuh keseluruhannya merupakan apa? Satu manusia baru. Tetapi ingat, Kolose 1 ayat 16 bahwa Kristus adalah penciptanya, gitu ya. Ini betul ajaib, saudara-saudari. Kita harus bisa melihat jelas perkara ini, sehingga kita bisa melihat betapa bodohnya saksi Yehova. Hanya melihat Kolose 1 ayat 15 tanpa melihat Kolose 1 ayat 16, apalagi melihat seluruh kitab Kolose yang membicarakan tentang manusia baru. Ya. Oh Tuhan Yesus, inilah manusia baru, saudara-saudari, ya, di mana Kristus sebagai kepalanya, ya. Nah, di poin C garis besar Romawi pertama dikatakan apa? Apa yang terpecah belah dan terserak dalam perjanjian lama dipulihkan dalam manusia baru. Jadi di perjanjian lama itu manusia itu diwahyukan seperti tulang belulang yang berserakan. Ya, namanya orang udah mati dikubur, tunggu aja berapa lama, maka kalau dibongkar kembali kuburnya, namanya orang sudah mati, dibiarkan sekian lama, bongkar kembali kuburnya, Anda akan melihat tulang belulang berserakan. Itulah kondisi manusia pertama. Hancur, terpecah belah. Tetapi suatu hari, ya, Kristus sebagai inti ciptaan yang sudah diciptakan sebelum ada seluruh ciptaan, ya, walaupun Kristus datang 2000 tahun yang lalu, tetapi dia sebagai inti ciptaan itu sudah ada sejak sebelum penciptaan segala sesuatu. Ya, dia datang sebagai inti ciptaan di dalam Yesus Kristus. Ya, dan dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 22, ya, kepala ini, kepala dari tubuh ini, inti dari tubuh ini, ya, diletakkan ke atas tubuh. Efesus 1 ayat 22. Kalimatnya berkata dia diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi dia itu kepala diberikan kepada jemaat. Apa jemaat? Ya tubuh. Bayangkan tubuh yang tanpa kepala. Lalu kepalanya diletakkan di atas tubuh yang tadinya nggak ada kepala. Nah itu Efesus 1 ayat 22. Kristus sebagai inti ciptaan dilekatkan kepada tubuh. Dan tubuh ini adalah tubuh Kristus sendiri. Dan tubuh Kristus ini adalah wakil Allah, ekspresi Allah yang akan memerintah, menguasai bumi. Seperti yang diwahyukan dalam Kejadian 1 ayat 26. Nah, kalau Anda mendengar semua penjelasan ini, Kejadian 1 ayat 26 akan menjadi satu ayat yang baru bagi Anda. Ya,
Berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia. Manusia di sini adalah kepala plus tubuh. Kristus dan gereja. Inilah wahyu yang terkandung di dalam Kejadian 1:26. Ya, manusia di sini adalah manusia korporat. Apakah manusia korporat? Manusia korporat adalah Kristus dan gereja, saudara-saudari. Ketika ini tercipta, segala yang terpecah belah dipulihkan, saudara-saudari. Ya. Tuhan Yesus, saya masih ada beberapa yang ingin saya sampaikan, saudara-saudari, coba tetap menyimak. Ya, jadi manusia korporat ini adalah gereja sebagai cara Allah menggenapkan Kejadian 1 ayat 26 yang tadi kita bahas. Ada dua hal, negatif dan positif. Positifnya adalah untuk mengekspresikan Allah, mendatangkan kerajaan Allah, menguasai bumi. Negatifnya adalah untuk mengalahkan Satan. Dan caranya harus dikalahkan oleh manusia korporat. Baiklah kita menciptakan manusia tunggal supaya mereka jamak berkuasa atas dua hal ini. Jadi hanya manusia korporatlah yang bisa berkuasa atas dua hal ini, negatif dan positif ini. Hanya manusia korporat. Dalam arti ini, hanya gerejalah yang mampu berkuasa mewakili Allah dan menanggulangi musuh Allah. Nah, kapan kepala ini ditempelkan kepada tubuhnya menjadi satu manusia korporat yang berkuasa? Itu terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 9 sampai 11, yaitu pada saat turunnya kepala gereja. Kristus hidup 33,5 tahun, mati, bangkit, naik ke surga, lalu dia turun kembali di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai 11 sebagai apa? Sebagai kepala yang ditempelkan kepada tubuh, dilekatkan kepada tubuh, diberikan kepada tubuh. Saat itulah perpecahan dikalahkan. Iblis, musuh Allah, memecah belah manusia. Saat kepala itu turun, dilekatkan kepada tubuh, maka perpecahan yang dibuat oleh iblis itu dikalahkan. Apa yang tadinya terpecah belah oleh iblis dipulihkan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai 11 ada 15 bahasa. Ada 15 kelompok orang dengan 15 bahasa, paling sedikit ya, mungkin lebih banyak dari itu. Ya, tetapi pada saat kepala itu diberikan ke atas tubuhnya, ya, ke-15 bahasa menjadi satu bahasa. Ya. Di Babel, satu bahasa tercerai berai menjadi banyak bahasa ketika mereka mendirikan Menara Babel. Tetapi di Kisah Para Rasul 2 banyak bahasa menjadi satu bahasa.
Luar biasa, saudara-saudari. Inilah Kristus sebagai inti ciptaan, kepala, dilekatkan kepada tubuh, sehingga tubuh yang tadinya tercerai-berai disatukan. Banyak bahasa menjadi satu bahasa. Orang-orang yang tercerai-berai itu ada di manusia lama. Ya, hari ini manusia lama itu masih ada di bumi, tercerai-berai, termasuk kekristenan, denominasi-denominasi, tercerai-berai. Tetapi kita ada di dalam tubuhnya, tumpuan keesaan, disatukan di satu kepala. Jikalau Anda pergi ke gereja-gereja lokal di seluruh dunia sebelum pandemi, ya saya mengalami ini, pergi ke banyak negara, bersidang dengan mereka, walaupun belum seluruh dunia, tetapi ada banyak negara. Dan saya merasakan ketika saya bersidang dengan mereka dalam gereja-gereja lokal, saya tidak merasa asing karena bahasanya satu. Ya, walaupun ada banyak bahasa, Inggris, Prancis, China, apapun, tetapi saya mendapatkan perkataan yang sama. Ekonomi Allah. Hal-hal yang saya dengar di Indonesia, itulah yang saya dengar di mana-mana di gereja lokal. Oh, benar-benar satu bahasa, saudara-saudari. Kalau Anda diizinkan berbaur ke berbagai lokal, Anda akan mendengarkan satu bahasa, satu perkataan. Inilah pemulihan Tuhan, pemulihan yang tercerai-berai. Inilah manusia korporat itu. Inilah manusia baru itu. Gereja universal yang terekspresi di dalam gereja-gereja lokal. Tumpuan lokalitas, tumpuan keesaan. Minggu lalu saya mendorong saudara-saudari baca buku Tumpuan Keesaan. Gak usah nunggu jadwal gereja. Tidak usah menunggu gereja lokal menentukan bahan. Panggil semua saudara-saudari berkelompok kecil, baca ini. Inilah manusia baru yang sedang kita bicarakan di minggu ke-22 ini. Inilah gereja. Inilah satu manusia baru yang mengalahkan perpecahan. Oh, saudara-saudari, masih ada poin-poin di FKKP yang harus saya sampaikan. Ya, bahwa di situ dikatakan, ya, di alinea terakhir pembacaan FKKP kita, ada satu definisi damai sejahtera yang harus Anda pahami. Ya, dikatakan karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah. Efesus 2 ayat 14. Sekali lagi, Dialah damai sejahtera kita. Apa yang dimaksudkan damai sejahtera? Nggak ada kekhawatiran begitu? Bukan. Oh, tidak ada ketakutan, tenang, sejahtera? Bukan. Bukan itu definisi damai sejahtera di dalam ayat ini. Efesus 2 ayat 14. Damai sejahtera dalam ayat ini artinya tadinya kita terpisah-pisah, berselisih, bertengkar, didamaikan. Gitu. Itulah maksud damai sejahtera itu. Tadinya tidak ada damai sejahtera antara Anda dengan saudara-saudara lain. Ya, tetapi damai sejahtera itu datang, Anda disatukan kembali dengan saudara-saudari lain. Itu maksud damai sejahtera, ya, bukan tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan, bukan.
Dan memang kalau Anda tidak disatukan di dalam satu manusia baru di bawah satu kepala, Anda berselisih dengan saudara-saudari, Anda ada sekatan dengan saudara-saudari, Anda ada sekatan dengan gereja, dengan penatua, dengan pewajib, dengan saudara-saudari lain, ya Anda nggak punya damai sejahtera. Anda pasti akan khawatir, takut hidupnya. Cuman yang terutama kata damai sejahtera ini artinya Kolose 2 ayat 14, Efesus 2 ayat 14 ini berkata, dialah damai sejahtera kita yang apa? Mempersatukan kedua pihak, merobohkan tembok pemisah. Inilah definisi damai sejahtera. Kita harus berdoa, Tuhan beri aku damai sejahtera ini. Tuhan, ada tembok pemisah yang harus kau robohkan. Tuhan, tidak ada damai antara saya dengan saudara-saudari. Tuhan, aku mau damai sejahtera berupa penghancuran tembok-tembok pemisah, sehingga aku disatukan, aku dibaurkan dengan saudara-saudari di gereja lokalku. Tuhan Yesus, inilah maksud damai sejahtera ya. Jikalau kita kembali ke dalam roh, berseru nama Tuhan, berdoa sedemikian, maka tembok-tembok pemisah akan dirobohkan oleh Kristus, saudara-saudari. Ya, masih ada Efesus 4 ayat 22 di dalam pembacaan kita, yaitu mengenai menanggalkan manusia lama, ya, mengenakan manusia baru. Maksudnya itu kita harus menanggalkan semua faktor yang memecah belah, hal-hal yang membuat kita nggak bisa bersatu dengan saudara-saudari. Tanggalkan, abaikan, lupakan. Tuhan, aku tidak mau memperhatikan perbedaan, aku mau disatukan. Inilah menanggalkan manusia lama di dalam Efesus 4 ayat 22. Kembali ke Kejadian 1 ayat 26, saudara-saudari, di mana Allah ingin supaya manusia berkuasa atas dua hal, yang negatif dan yang positif, ya, menguasai bumi, mengekspresikan dia, mendirikan kerajaannya. Ini berkuasa di aspek yang positif, menanggulangi musuh Allah, mengalahkan iblis, si Satan, pemberontak dengan roh-roh jahatnya. Ini hanya dapat digenapi oleh satu manusia korporat, yaitu Kristus sebagai kepala dengan gereja sebagai tubuh. Ya, jikalau Anda terpisah dengan tubuh, Anda tidak bisa berkuasa, Anda kalah, Anda jatuh. Ya. Nah, sekarang terakhir ada satu pertanyaan. Apakah Anda sudah menjadi manusia baru? Manusia baru dipahami secara alamiah oleh banyak orang Kristen. Mereka berkata, aku sekarang manusia baru. Maksud mereka adalah perbuatan-perbuatan yang lama sudah tidak lagi dilakukan. Aku sekarang melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Betapa alamiahnya definisi manusia baru macam itu. Tidak ada dalam Alkitab. Di dalam kitab Kolose tentang manusia baru bukan konsepsi itu. Manusia baru itu manusia korporat, saudara-saudari. Manusia baru itu hanya ada satu, saudara-saudari. Ya, satu manusia baru. Di dalam Efesus ya 2 ayat 15 yang tadi kita doa bacakan.
kata manusia baru itu ada satu. Tidak dikatakan manusia baru saja, tetapi satu manusia baru. Ya. Betapa alamiahnya, dangkalnya pengertian manusia baru di dalam orang-orang Kristen pada umumnya. Satu manusia baru ini adalah satu manusia korporat, yaitu jikalau Anda kembali ke dalam roh, mengabaikan semua perbedaan, menyangkal ego, menyeru nama Tuhan, berdoa, kembali ke dalam roh. Tuhan, aku tidak mau ada sekatan dengan saudara-saudari, aku tidak mau ada sekatan dengan penatua, aku tidak mau ada sekatan dengan gereja lokal. Itulah tindakan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Amin. Inilah beban saya di hari yang pertama. Puji Tuhan, masih ada waktu 2 orang atau 3 orang, singkat silahkan saudara-saudari. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk saudara Diki. Sekarang giliran waktunya saudara-saudari yang mau berbagi nikmat, mengingat waktu yang singkat ya. Siapapun boleh mulai lebih dulu. Silakan. Baik, saya mencoba memulai saudara-saudari. Saudara-saudari, sungguh kalau kita melihat bagaimana pelajaran yang kita dapatkan di hari pertama, kita bisa melihat bagaimana kehendak Allah, maksud Allah, yaitu Allah ingin memperoleh satu manusia korporat, di mana manusia korporat ini untuk mengekspresikan Allah dan mewakili Allah. Ini berkaitan dengan posisi kita, posisi saya. Tapi di dalam perjalanannya ternyata yang dimana tujuan Allah ingin menciptakan kita yaitu untuk menaklukkan musuh Allah, memulihkan bumi, menjalankan semua apa yang Allah inginkan. Ternyata kita jatuh di dalam dosa. Ya, puji Tuhan melalui PP yang tadi dibawakan oleh Saudara Diki, kita semakin jelas bahwa tujuan yang semula Allah menciptakan kita dan maksud Allah, tetapi ternyata kita justru jatuh di dalam dosa. Akhirnya kita bersyukur kita boleh menjadi manusia baru karena melalui di dalamnya dan di dalam dagingnya semuanya kita telah disalibkan dan kita boleh menyandang sebagai manusia baru. Puji Tuhan, dari hari ini saya boleh semakin jelas lagi, saya boleh mendapatkan suatu berkat lagi bahwa kehidupan kita untuk senantiasa kita boleh menjaga agar terus kita hidup di dalam Tuhan. Terus hayat kita mengalami yang namanya pertumbuhan sehingga kita terus diidentikan dengan Kristus dan akhirnya bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang. Demikian itu yang bisa saya bagikan. Puji Tuhan. Amin. Silakan dilanjutkan yang lain, saudara-saudari. Amin, puji Tuhan. Ayat Kejadian 1 ayat 26 berbicara bahwa
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia itu bisa berkuasa atas ikan, burung, ternak, dan semua perkara yang ada di bumi. Nah, ini yang menjadi kehendak Allah di atas manusia, karena Dia menciptakan ini untuk, dia bilang tadi ada dua perkara yang Dia persiapkan untuk manusia. Pertama, hal yang positif, kedua hal yang negatif, kata saudara tadi ya, tapi ini juga bacaan FKKP. Untuk perkara yang positif, bahwa gambar Allah ini harus mewakili Allah di atas bumi dan berkuasa atas semua ciptaan Allah. Nah, kemudian hal yang negatif adalah menaklukkan musuh setan yang memberontak melawan Allah, supaya bumi ini dipulihkan. Nah, sungguh luar biasa ya kalau kita merenungkan, kita ini manusia dosa ya, manusia biasa, tapi melalui penciptaannya, bahkan melalui inkarnasinya, Dia memulihkan kita sebagai manusia dosa supaya bisa melihat perkara yang begitu besar ini, perkara yang begitu tinggi ini. Nah, ternyata untuk bisa menaklukkan musuh ini adalah manusia korporat. Karena kemarin kan dibilang rahasia Kristus adalah gereja, rahasia Allah adalah Kristus, rahasia Kristus adalah gereja. Nah, gereja inilah yang dibangun hari ini untuk menciptakan manusia-manusia Allah, atau manusia-manusia yang sudah dilahirkan kembali, bertumbuh di dalam hayat, dan dibangun oleh Kristus sendiri. Karena esens yang di dalam manusia gambar ini adalah Kristus sendiri. Tidak mungkin kita dibangun dengan manusia yang lain, dengan hal-hal yang lain. Tapi Kristus yang di dalam kita yang terus-menerus terbangun, sehingga pasti akan menjadi satu ekspresi di bumi itu, yaitu ekspresi korporat atau tubuhnya. Dan tubuhnya inilah yang bisa menaklukkan musuh, mengalahkan musuh, supaya waktu Tuhan datang kedua kali, Dia mendapatkan manusia-manusia ini, yaitu yang terus tersembah, menjadi manusia-manusia pemenang, karena kita ini harus dijadikan para pemenang sampai Plak Yerusalem baru menjadi pengantinnya, menjadi jodohnya. Nah, ini yang sangat mulia dan sangat besar. Jadi kita tidak menganggap biasa ya hari ini, tapi kita menganggap bahwa sungguh Tuhan luar biasa akan menampilkan manusia korporat di atas bumi ini untuk mengembalikan bumi itu kepada Dia. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Amin. Karena waktu, saudara-saudari, kita bisa akhiri dengan doa. Silakan, barangkali ada bisa bantu saya untuk doa, saudara-saudari, bisa diwakilkan karena situasi di sini sangat mengganggu, saya tidak bisa fokus untuk menyimak tadi itu. Silakan, kita tutup dengan doa ya. Saudara, dan tutup dengan doa. Aku Cimati. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudari. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur bahwa kami sebagai orang Kristen yang normal, Amin. selama seminggu, selama hidup kami, setiap hari kami terus ditransformasi. Amin. Untuk kami boleh mengalami suatu pertumbuhan hayat kami. Amin. Dan kami boleh menjadi identik serupa dengan Engkau. Dan akhirnya tubuh kami boleh dipakai untuk kemuliaan. Amin. Tuhan, ampuni kami, di mana seringkali kami lebih banyak hidup di dalam kedagingan kami, alamiah kami. Kami bersyukur setiap hari terus kami diingatkan untuk terus hidup di dalam hayat, hidup di dalam Tuhan. Kami ini adalah manusia baru, di mana kami butuh Engkau. Kepentingan semuanya hanya untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya berkat
berkati di dalam kegiatan kami hari ini, sertai kami, dan dimanapun kami berada, senantiasa membawa kematian Tuhan dan membawa akhir Tuhan. Kami juga mengalami Tuhan, menikmati Tuhan dan mengekspresikan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara,